berdasarkan keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan nomor Kep 10523 KPA titik 5 garing 09 garing 2021 tanggal 16 September 2021 tentang pembentukan tim penyelesaian barang rampasan negara perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Bahwa dalam kesempatan ini yang masalah belakangi yaitu bahwa persidangan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan 6 terdakwa yaitu Beni Cokro Saputro, Heru Hidayat, Hanis Mahri Rahim, Hari Prasetyo, Samirwan dan Joko Harto Tirto telah berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2020. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2021, seluruh perkara tersebut pada tingkat kasasi mendapat keputusan Mahkamah Agung dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari keenam perkara tersebut dimaksud disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pusat, bahwa berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilakukanlah langkah selanjutnya yaitu eksekusi terhadap badan, eksekusi terhadap barang bukti dengan melakukan penyelesaian terhadap barang rampasan negara yang terdapat dalam perkara. Acara ini merupakan wujud nyata dan komitmen dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan kontribusi yang secara masif dalam rangka aset recovery, di mana pada awal tahun 2023 Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil melakukan penyelesaian barang rampasan negara PT Asuransi Jiwasraya Persero yang kemudian menyetorkan hasil penyelesaiannya ke kas negara dengan nilai sebesar 1.424.768.744 rupiah. Selama kurun waktu dari bulan September 2021 sampai dengan Januari 2023, Kejaksaan RI melalui Pusat Pemulihan Aset telah melakukan pemulihan aset barang rampasan PT Asuransi Jiwasraya Persero sebesar 3.140.492.396.973 rupiah 91 sen, baik yang berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksadana, dan penetapan. Kami menyadari bahwa masih banyak barang rampasan negara PT Asuransi Jiwasraya Persero yang perlu diselesaikan, dan terhadap barang rampasan negara yang belum terselesaikan tersebut merupakan komitmen kami untuk terus diupayakan penyelesaiannya dalam rangka optimalisasi PNBP dari Kejaksaan. Tahapan penanganan perkara, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum, dan eksekusi apabila dilaksanakan sejalan dengan tahapan pemulihan aset, mulai dari penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian, seyogianya akan menghasilkan penegakan hukum dan penanganan perkara yang berkualitas. Saya berkenan kelas saya untuk dapat memberikan ucapan terima kasih dan selamat kepada para pihak yang selama ini sudah terlibat di dalam penyelesaian barang rampasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya Persero, baik dari pihak DJKN, Kementerian Keuangan, maupun dari jajaran Kejaksaan Agung sejak tahun 2021 yang telah bekerja keras untuk melakukan upaya pemulihan aset terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan menghasilkan penerimaan negara yang lumayan cukup besar. Tadi juga sudah disampaikan Pak Kepala PPA 3 triliun lebih. Perjuangan dan kerja keras yang tidak mudah, penuh tantangan, dan saya yakin apa yang telah kita lakukan bersama untuk negeri tercinta Indonesia mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa lelang sebagai salah satu mekanisme penyelesaian barang rampasan memiliki fungsi publik, yaitu untuk mendukung penegakan hukum di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum perpajakan.
bahwa selain law enforcement, lelang juga menjadi bagian dari eksekusi satu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan peran lelang ini untuk mewujudkan dukungan DJKN dalam menyediakan tools yang dibutuhkan untuk penyelesaian pemulihan aset barang rampasan selain lelang juga. DJKN juga berperan terhadap pengelolaan BUMN yang berasal dari barang rampasan yang sebelumnya diurus oleh kejaksaan, sehingga tata kelola barang rampasan dapat lebih akuntabel. Hal ini tentunya dapat terwujud berkat kolaborasi yang baik di antara kita semua.